ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farij 'alal muslimin Bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian online Magnet Rezeki ya. Setiap minggu MR Sikapura. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara KMR malam ini. Dan malam ini kita akan membahas tentang terumbu karang ya. Perkenalkan, saya Heri Peter, salah seorang pengamal ilmu magnet rezeki, dan saya telah belajar ilmu magnet rezeki dan masih terus belajar sampai malam kali ini. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu malam ini? Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom maupun yang di YouTube ya, yang menonton nanti siaran ulangnya. Selamat datang, selamat bergabung. Dan saya doakan semoga semua yang hadir di Zoom maupun di YouTube, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya. Dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, anak-anaknya juga soleh-solehah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat malam ini, dan sudah belajar ilmu magnet rezeki. Nah, di sini siapa yang baru pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki, boleh diketik di kolom chat kalau yang baru pertama mengenal ilmu magnet rezeki. Apa sih itu magnet rezeki? Adalah suatu ilmu ya yang akan membuat kita bisa menarik rezeki, duduk diam rezeki datang sendiri.
kok bisa gitu? Gimana sih caranya? Nah, nanti akan kita pelajari ilmunya ya malam ini. Salah satunya dengan jurus terumbu karang. Nah, ini magnet rezeki ini udah ada dari tahun 2015 di Indonesia dan hari ini udah tersebar ya di seluruh penjuru Nusantara bahkan di dunia udah kita ngadain SHMR juga ada di Malaysia gitu ya. Dan tapi sebelumnya kita hanya harus konsentrasi, melatih konsentrasi biar semangat ya malam ini untuk belajar ilmu magnet rezekinya. Kita konsentrasi dengan ice breaking. Nanti ikuti ya, ikuti gerakannya, boleh silakan. Oke, kita lihat di sini yang semangat ya, ikutin. Ini namanya olahraga. Mungkin. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy Ali. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. We've been taking it easy and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. Tepuk tangan untuk semuanya, terima kasih. Masya Allah ya, kalau udah ikut olahraga Muhammad Ali itu saya nggak bisa tidur nanti semalamnya ya, karena saking konsentrasinya. Apalagi ini kita yang akan dibahas salah satu jurus magnet rezeki yaitu terumbu karang. Oke, karena kita semuanya sudah konsentrasi dan sudah siap menerima ilmu MR pada malam kali ini,
Kita langsung panggilkan tanpa menunggu lama. Beliau salah satu certified magnet rezeki, yaitu CTMR juga ya. Beliau adalah Bunda Deti. Beliau salah satu pengamal ilmu magnet rezeki dan beliau adalah orang yang terus belajar ilmu MR ini ya. Tanpa menunggu lama kepada Bunda Deti, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selamat malam sahabat-sahabatku semua. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Masya Allah. Semangat ya. Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih yang diberi kesempatan untuk investasi leher ke atas. Artinya kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk mengingat kembali yang sudah tahu. Alangkah baiknya juga menghafalkan kembali ya, mengetahui, tepatnya mengingat kembali. Nah, yang belum tahu ini adalah kesempatan. Allah kasih kesempatan teman-teman semua untuk mengetahui suatu ilmu yang sangat luar biasa. Namanya yaitu merawat terumbu karang. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu siapa yang pertama kali baru mendengar tentang terumbu karang? Boleh tulis saya di kolom chat ya. Sudah kenal semua kayaknya Bun. Ya Allah, artinya lebih mudah bagi saya menyampaikannya karena kita sudah satu sama terhubung dan sudah satu frekuensi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang memang satu visi dan misi. Dan kita jelas sudah satu arah ya di ilmunya magnet rezeki. Terus saya mau tanya lagi, apa itu merawat terumbu karang? Siapa yang bisa jawab? Ini open mic ya, Bunda Holly. Boleh silahkan, yang open mic silahkan. Yang diketik di kolom chat boleh. Iya, boleh. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih sama Pak Mirdan sebagai ketua. Apa kabar Pak Mirdan? Alhamdulillah baik, Bu Deti. Allah, syukurillah ya. Dan sama Bunda Holly ini spesial betul-betul ini mah menjadi apa ya? Menjadi tauladan buat saya tentunya. Saya itu penggemar berat Bunda Holly dari awal gabung di Magnet Rezeki. Beliau itu menginspirasi sekali, menyemangati sehingga saya alhamdulillah tertular sama semangatnya. Terima kasih Bunda Holly yang bersamai saya menjadi host saya malam ini. Dengan orang-orang hebat, saya yakin saya akan menjadi hebat pula. Terima kasih Pak Mirdan, Bunda Holly, dan juga teman-teman yang lain. Di sini ada Bu Agustina dari Siak, Bu Siti Sofia, Bu Siti Muntafaha, ini juga sahabat saya, walaupun beliau baru ikut SHMR, ikut training, kemudian bulan depannya ikut lagi, insya Allah besok ikut lagi. Saya yakin keajaiban itu akan segera datang. Seperti yang saya rasakan. Amin ya robbal alamin ya. Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan tentang merawat terumbu karang. Nah, di sini ilmu yang saya dapatkan itu ini betul-betul luar biasa. Karena begitu saya mengenal ilmu terumbu karang, saya merasakan manfaat yang luar biasa, dampaknya di keluarga saya ya, dengan suami makin harmonis, dengan anak-anak makin dicintai,
juga dengan teman-teman sekitar itu, kehidupan itu makin menjadi lebih baik. Nah, insya Allah nanti teman-teman juga setelah mengenal ilmu merawat terumbu karang, kehidupannya menjadi lebih baik. Dan juga tentunya ya dengan kehidupan yang lebih baik kita bisa lebih dekat dengan Allah. Dan kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan lebih baik pula. Nah, di sini Bu Dahuli saya sampaikan apakah ada slide-nya? Boleh kita sambil ngobrol aja, Bun. Oh, boleh, nggak apa-apa. Jadi di sini saya mau sampaikan sama teman-teman ya bahwa di dalam ilmu merawat terumbu karang itu di situ memang sudah Allah tetapkan bahwa Allah memberikan rezeki pada makhluk ciptaannya yaitu melalui cara menitipkan. Saya ambil contoh kayak binatang jerapah. Allah menitipkan rezekinya jerapah itu di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Sehingga jerapah sudah tahu bahwa rezekinya ada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Jerapah ini akan menghampiri pohon-pohon yang tinggi dan di pucuk itulah jerapah mengambil rezekinya, makan dari daun-daun pucuk yang tinggi memang. Lalu monyet, kalau monyet itu Allah titipkan rezekinya pada pohon pisang. Jadi monyet tahu bahwa pohon pisang itu apalagi sudah berbuah, itulah rezekinya. Dan monyet akan menghampiri pohon pisang, akan mengambil rezekinya. Juga ikan. Ikan tahu bahwa Allah menitipkan rezekinya itu di terumbu karang. Nah, kenapa ikan itu pada suka ke terumbu karang, menghampiri, bahkan berdiam diri di terumbu karang karena di situ tempat makanan ikan yang memang sudah Allah siapkan. Itu Allah titipkan rezeki ikan di terumbu karang. Lalu kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang memang Allah berikan akal pikiran, itu kalau saya boleh tanya, dititipkan di mana rezeki kita? Yang tahu boleh di kolom chat. Atau mau langsung jawab juga boleh. Saya senang loh kalau banyak yang tahu, artinya saya juga bisa diingatkan dan saya juga bisa dikasih tahu. Ada yang berani jawab? Saya nggak ini dulu ya, maksudnya kita juga ngobrol-ngobrol tapi memang sekitar tentang cara merawat terumbu karang. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah pernah dengar, bahkan sudah tahu ya. Di sini saya sampaikan bahwa Allah menitipkan rezeki kita sebagai manusia adalah di kemuliaan dan kebahagiaan manusia karena kita. Artinya dengan kita memuliakan dan membahagiakan orang lain itu ya. Jadi karena kita memuliakan dan membahagiakan, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan bukan cuma itu, dengan kita membantu orang lain, itu juga Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan memberikan rezeki kita. Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau ingin mencari rezeki itu, sudah tidak perlu ragu lagi. Jangan mencoba-coba lagi. Mungkin rezeki saya ada di proyek perumahan. Ya, bekerja ke sana capek, banting tulang. Atau mungkin rezeki saya ada di pasar. Ya, jualan di pasar. Sudah capek. Kenapa ya? Saya tidak dapat rezeki banyak. Nah, itu teman-teman harus mulai lebih smart lagi berpikir. Nah, kalau sudah tahu bahwa memang rezeki kita sebagai manusia dititipkan pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita, ya kita tinggal melakukan saja. Dengan kita doakan teman-teman kita, ya Allah bahagiakanlah Bunda Holi, muliakanlah Bunda Holi, angkat derajatnya. Nanti malaikat juga akan menjawab, amin, kamu juga. Jadi kita dengan ya Allah muliakanlah, bahagiakanlah Bunda Agustina, angkat derajatnya, kabulkan doa-doanya. Nanti malaikat juga menjawab, amin, kamu juga. Itu akan berbalik ke kita. Jadi begitu kita menyadari bahwa memang rezeki Allah itu bukan sekonyong-konyong atau kalau guru kita bilang Pak Nas ya, suddenly, tiba-tiba gitulah.
itu datang, atau malaikat Mikail yang memang pemberi rezeki datang memberi. Bukan cuma tiba-tiba begitu, tapi memang Allah memerintahkan ya malaikat Mikail memberikan rezeki kepada kita, tapi itu dititipkan. Artinya kita mulai sekarang ya, kita berusaha baik dengan terutama Triangle Miracle ini dengan orang tua yang masih ada orang tua ya, dengan pasangan kita, suami kita atau dengan ayah itu dengan istrinya, lalu dengan anak-anak kita. Nah itu, apabila kita merawat keluarga kita, orang tua, pasangan, juga anak, insya Allah itu dengan bahagianya pasangan kita, anak-anak kita, itu mereka akan mendoakan kita. Kita membuat keluarga bahagia, otomatis keluarga juga bahagia. Dan di situ Allah akan memberikan rezekinya buat keluarga kita, khususnya kita pribadi. Jadi kalau ayah bunda juga pernah mendengar ya, malah melihat kenapa Facebook, lalu ada YouTube, wih makin berkah, makin profitable ya. Karena mereka membahagiakan para customernya, mereka memberikan sesuatu yang dicari oleh customer. Mereka membuat bahagia, walaupun mungkin memuliakan belum ya, karena yang mereka tahu adalah menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari sesuatu. Itu ada. Sampai saya juga sering mendengar bahwa, oh sekarang mah gampang, mau apa-apa buka aja, tanya sama Mbah Google. Sampai Google ini sudah dianggap orang pintar yang menjadi mbah ya, menjadi guru spiritual. Itu wajar. Jadi Google juga makin berkembang, makin maju pesat. Sama dengan Facebook. Itulah sosial media ya. Sekarang Instagram. Guru kita juga, teman-teman kita yang sukses sekarang sudah mulai ikutan di Instagram, bahkan di TikTok. Di TikTok juga itu makin hari ya makin berkembang. Kenapa? Karena TikTok memang berusaha membahagiakan customernya, membahagiakan kita-kita yang memang ingin promosi, yang ingin update status. Nah, itu dilengkapi, selalu update. Disitulah makanya Allah membuat media sosial itu makin hari makin bertambah maju dan selalu update. Dan kalau teman-teman tahu juga, kalau kita belanja sesuatu nih, ada contoh ya di toko, kita belanja di situ orangnya jutek. Terus kita tanya, Mbak ini berapa? Itu kan udah ada harganya. Mbak, kalau yang itu nanya-nanya mau belinya yang mana? Marah. Kita nyaman nggak? Nah, jadi kalau kita memang nggak nyaman, kita akan pindah. Masih banyak toko yang lain yang bisa memberikan kenyamanan ya. Jadi artinya apa? Orang membeli sesuatu itu bukan karena bendanya. Memang kita butuh. Contoh misalnya saya mencari tas. Saya mau cari tas nih. Tapi itu yang jualnya jutek banget. Emangnya nggak ada di tempat lain? Emangnya nggak ada yang jual juga yang sama? Saya kan mencari tempat yang memang menjual tas juga. Dan orangnya senyum, ramah, baik, dan juga akan mendoakan kita ya semoga ibu cocok dengan pilihan. Walaupun mungkin harganya lebih mahal ya. Tapi karena memang pelayannya itu honestly ya, sama kita tulus melayaninya dengan full smile. Jadi akhirnya kita nggak apa-apa deh, ini orangnya enak. Mbak, nanti saya balik lagi ya kalau saya cari tas warna lain atau motif lain. Bapak dan Ibu ngalamin gitu nggak? Kayak kita udah punya langganan salon gitu ya. Nah, kita punya langganan salon, jadi orangnya ramah baik. Kadang kita mau mengeluarkan tip, ya udah nggak apa-apa. Orangnya enak, saya merasa nyaman, saya merasa dibahagiakan. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ada juga nih ya. Terima kasih Bunda Oli. Di sini ada slide yang bisa kita baca bersama. Di situ kan memang dinyatakan bahwa di mana Allah titip rezeki untuk manusia. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, Allah menitipkan rezeki buat makhluk ciptaannya seperti hewan yang tadi jerapah di pucuk pohon ya, daun-daun muda itu di pucuk pohon yang tinggi Allah titipkan. Terus monyet di pohon pisang itu di situ rezekinya dia makan pisang. Terus ikan di terumbu karang dan hewan-hewan ini cerdas.
teman-teman. Hewan ini tidak akan menghancurkan eh, tempat Allah titipkan rezekinya. Tidak ada monyet yang menghancurkan pohon pisang. Karena dia tahu disitulah rezekinya yang akan dia dapat, yang sudah Allah titipkan. Ikan juga, tidak ada ikan yang mau merusak terumbu karangnya, apalagi jerapah. Artinya hewan-hewan aja cerdas, apalagi kita sebagai manusia yang sudah diberikan Allah itu akal pikiran yang sehat, yang memang cerdas ya. Nah, jadi sekarang teman-teman kita harus betul-betul ya. Oh, kita sudah menyadari bahwa Allah titip rezeki kita itu di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi simpelnya dengan kita membahagiakan dan memuliakan orang lain itu, disitulah akan Allah berikan rezeki kita. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kita secara tidak langsung ya, kita menghardik atau kita menghina, ya otomatis kan dia kecewa. Dia tidak merasa dimuliakan dan dia tidak merasa bahagia. Itu malah dia kecewa karena kita. Yang ada itu akan menjadi perisai kita, yang akan menjadi dosa dan menutup masuknya rezeki pada diri kita. Sepakat nggak teman-teman nih yang sudah senior nih? Jadi teman-teman ya, hmm, kalau kita melakukan sebaliknya, yang kita tidak memuliakan dan tidak membahagiakan teman kita, itu akan tertutup rezeki kita karena sakit hatinya teman-teman kita itu. Atau orang lain itu yang memang sakit hatinya karena kita, itu menjadi perisai kita. Menjadi dosa yang akan betul-betul menutup buat rezeki kita masuk. Lalu bagaimana caranya agar perisai itu bisa kita buka perisainya? Nah, itu kita harus melepaskan diri dari laknat Allah. Karena kita manusia biasa ya, tempatnya salah ada pada kita. Karena Quran memang milik Allah. Nah, jadi kalau memang kita sudah menyakiti orang lain, itu kita harus melepaskan. Ya, kita harus melepaskan diri dari laknat Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat tobat. Ya, dengan sholat tobat itu kita bisa sebutkan namanya. Di Al-Quran juga ada ya. Di sini dalam kita bisa lihat semua ya. Teman-teman juga bisa lihat slide-nya ya. Hmm, di sini orang-orang yang merusak janji Allah ya setelah diikrarkan ya. Karena memang janji Allah itu selalu pasti. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada di ayat 25 dan 26. Ini saya baca ya. Dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan ini orang-orang yang memang dikutuk sama Allah. Lalu Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, maka mereka bergembira. Nah, ini memang ada ya dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada keraguan lagi tentang kita merawat terumbu karang kita. Dengan apa yang kita lakukan ya, sekecil biji zarah pun Allah akan membalasnya. Jadi kalau kita memang melakukan kebaikan, maka Allah pun akan membalas dengan kebaikan. Namun sebaliknya, apabila kita memang melakukan sekecil biji zarah pun itu suatu kejahatan atau suatu perbuatan yang tidak Allah suka, maka Allah pun akan membalasnya dan Allah akan memberikan eh, apa namanya itu memberikan azab bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, maka teman-teman
di sini kita ya nanti juga diarahkan bahwa dengan melepas laknat itu di sini sudah dalilnya udah jelas, teman-teman bisa lihat ya. Dan itu kita melakukan sholat tobat. Di dalam sholat tobat pun cara melakukannya itu kita sebutkan nama orang yang pernah menyakiti kita. Nah, itu di sini dijelaskan bahwa pengadilan Allah itu ada dan pasti terjadi. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada ini, hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah. Ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu alaihi ya. Hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah. Jelas ya teman-teman, slide-nya ya bisa terbaca ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kita sholat tobat, kita tulis dulu teman-teman, orang yang menyakiti kita, lalu orang yang pernah kita sakiti, orang yang sedang bermasalah dengan kita, orang yang belum bisa kita penuhi janjinya, yang kelima orang yang pernah bersaing dengan kita, orang yang menginginkan kehancuran untuk kita, dan orang yang pernah kita gosipi. Teman lihat datanya ya. Jadi itu memang perlu kita tulis supaya kita lebih terarah dan terinci di dalam memohon pada Allah ya, menyampaikan. Nah, di sini juga ada ininya teman-teman, bisa catat ya yang belum atau bisa difoto di sini. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada malam ini, atau aku pernah buat salah kemarin. Aku ingin menyelesaikannya dengan sholat taubat yang kulakukan. Dengan sungguh-sungguh, maafkanlah diriku dan dirinya. Sebut namanya yang kita sakiti ya. Maafkan diriku dan dirinya. Dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Jadi teman-teman itu boleh menyebutkan namanya yang masih hidup ataupun yang sudah tiada ya. Itu bisa disebut. Jadi kalau teman-teman, biasanya teman-teman itu dengan tetangga ya nggak sengaja bergosip ya. Terus teman-teman dengan rekan kerja atau dengan atasan atau juga dengan bawahan anak buah. Nah itu setelah teman-teman sadari bahwa ini sangat menyakitkan. Nah kita segera melepaskan laknat Allah dengan sholat taubat. Jadi di malam hari itu kita itu sholat sambil mengucapkan ya ijab kabul ya Allah, maafkanlah saya dan dengan namanya disebut, saya yakin bahwa ini adalah kesalahan saya. Itu disebut tadi ya teman-teman. Boleh dihafalkan juga, boleh dicatat juga boleh. Kemudian teman-teman juga harus mengingat siapa saja, karena biasanya orang yang kita sakiti itu ya dia yang lebih ingat tentunya dibanding orang yang menyakiti kita. Mungkin kalau dibaliknya kita tuh akan selalu ingat tuh dia yang pernah nyakiti kita tuh. Tuh. Kadang kita malah jadi lalai bahwa kita pernah menyakiti orang lain juga. Itu lebih ingat bahwa orang yang menyakiti kita. Teman-teman setuju nggak bahwa akan lebih mudah diingat bahwa orang lain yang menyakiti kita dibanding kita mengingat siapa saja yang pernah kita sakiti. Jadi teman-teman, ini adalah urutannya bagaimana setelah kita melakukan kesalahan atau setelah kita merusak terumbu karang. Ini ada caranya, yaitu dengan melepas laknat Allah, lalu kita dengan sholat taubat, kita mohon pada Allah,
kita sebutkan namanya, berharap bahwa Allah itu akan ridho dan memaafkan kita di situ, yang sehingga Allah akan menyelesaikan persoalan kita dengan orang yang kita sakiti. Kemudian teman-teman, di dalam merawat terumbu karang juga di sini kita harus berusaha, kita harus menjaga. Ya, hubungannya memang ada dengan disiplin kata. Karena dengan kata-kata kadang kita menyakiti hatinya. Itulah di magnet rezeki itu ilmunya satu sama lain memang saling mendukung dan saling berkaitan di law of projection juga. Nah, ini juga kalau sudah kita menyakiti hatinya, otomatis menjadi perisai rezeki, perisai tertutup, dan kita harus berusaha untuk buka perisainya. Itu pelajaran-pelajaran awal. Tapi saya tidak pernah bosan. Saya akan tetap menjadi orang yang belajar tentang ilmu-ilmu magnet rezeki. Di sini kan ada banyak ya, kurang lebih ada 101. Minimal kita awal-awal kita pelajari 3, yaitu perisai rezeki, lalu disiplin kata, dan law of projection. Kemudian kita bisa tambah lagi dengan ini merawat terumbu karang, garis kebenaran. Nanti ada lagi tentang spiritual matter, ya, ada lagi tentang Garputala. Jadi kalau teman-teman yang ingin ajaib, ya hendaknya teman-teman mempelajari ilmu magnet rezeki minimal yang dasar ya, yang 3. Maka hadir nih, karena sebentar lagi ada acara terdekat seminar magnet rezeki tanggal 5. Jadi hari Sabtu tanggal 5. Jadi teman-teman yang belum daftar segera hubungi CTMR atau sahabat-sahabatnya yang memberikan informasi tentang seminar magnet rezeki. Lalu teman-teman, saya doakan bisa lanjut ke training magnet rezeki. Karena di seminar kita hanya mempelajari 3 jurus. Sementara kalau di training magnet rezeki kita akan mempelajari minimal 7 jurus. Mau dong semua menjadi ajaib? Saya aja mau banget. Karena saya sudah merasakan keajaiban itu berulang kali. Akhirnya saya jadi merasakan bahwa ilmu magnet rezeki sangat saya butuhkan. Dan juga keluarga saya, suami saya, anak-anak saya, setelah memang merasakan keajaiban, ya betul Mbak Siti Muntafaah, kita kan ya, kita kalau boleh jujur, ada satu kalimat yang saya betul-betul nancep nih. Fabi ai ala irobikumatkaziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Padahal kita ya sudah merasakan keajaiban, kita dikasih kesehatan. Masya Allah, luar biasa. Saya yang pernah merasakan sholatnya selama 2 bulan dengan posisi tiduran, minta sama Allah, ya Allah izinkan saya bisa sholat normal kembali. Sudah Allah kasih, alhamdulillah, itu suatu keajaiban. Kemudian namanya manusia ya, saya mohon lagi ya Allah, kalau engkau ridho izinkan saya biar bisa bawa kendaraan lagi, karena masih ingin berdampak. Saya masih ingin menjadi khairunas anfa'uhum linas. Saya berdoa terus tiap sholat malam. Akhirnya Allah kasih kesempatan. Nggak ada yang nganter, tapi ada mobil, ada kunci. Bismillah, saya jalan. Artinya Allah sayang. Nah, itu yang harus saya betul-betul jaga, bahwa Allah sayang sama saya. Malu kalau saya tidak melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan. Dengan keluarga yang alhamdulillah sangat romantis, malah saya bilangnya, suami yang setia mendampingi sejak saya kena stroke, saya divonis kena cancer, saya harus operasi kanan kiri, saya harus meninggalkan usaha ya, beberapa usaha. Tapi di sini saya begitu ketemu magnet rezeki, saya kok jadi lebih tenang, lebih nyaman, bahwa rezeki Allah itu bukan cuma uang, tapi kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan,
teman-teman yang memang seiman ya, teman-teman yang satu frekuensi, yang bisa menghargai apa yang kita lakukan, teman-teman yang memang menyemangati, selalu menyemangati dengan kondisi kita apapun ya. Jadi yang namanya teman itu bukan hanya waktu kita undang senang, misalnya kita syukuran, yuk kita healing-healing, kita makan-makan, ya itu juga teman. Tapi sejatinya teman adalah pada saat kita berbaring sakit, dia juga mendoakan kita, dia juga hadir. Bahkan teman-teman banyak yang menyiapkan makanan, ini harus makan ini ya, mesti ini nggak boleh, jadi saya masaknya ini. Masya Allah, jadi saya ingat itu benar-benar ceritanya Maryam ya. Betul, Maryam hanya duduk diam, jadi saya duduk diam, saya cuma mengaji, saya berzikir, saya bersolawat, tamu datang, terus datang mengirim makanan. Artinya saya makinnya ke ya Allah, ilmu manet rezeki itu betul-betul ilmu. Ya, duduk diam, rezeki datang, betul, Bunda Sri Hartati. Jadi itu saya merasakan duduk diam, rezeki datang. Konyong-konyong, suddenly, tak ujuk-ujuk kalau kata guru kita Pak Nas ya. Itu betul. Saya sudah rasakan teman-teman. Dan tidak ada lagi keraguan. Insya Allah di sisa-sisa umur saya ya, yang dengan sudah dapat predikat 3 ini, apa namanya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, Masya Allah. Tapi saya masih bisa tersenyum di depan teman-teman, di depan keluarga. Saya tidak bukannya itu. Saya dikasih sakit saya mensyukuri karena doanya orang yang sakit akan diijabah sama Allah. Maka malam ini saya berdoa ya Allah bahagiakanlah teman-teman saya yang hadir di Zoom pada malam hari ini, yang menonton, yang melihat eh, cara merawat terumbu karang. Semoga memang betul-betul Allah jaga keluarganya. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi asbab kebahagiaan yang akan muncul di dalam keluarganya. Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah bahagiakanlah semua yang hadir di Jumat malam ini. Eh, angkat derajatnya. Lalu kabulkan semua doa-doanya. Ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga diijabah ya Allah ya, ya teman-teman semua. Lalu teman-teman di dalam merawat terumbu karang pun di sini itu kita juga bisa melihat ya, melihat bagaimana itu kalau acara di televisi contohnya ya banyak para pejabat. Nah, para pejabat itu kita nonton di TV terus kita melihat, oh kita nggak suka sama itu tuh. Tiba-tiba dia ketahuan korupsi gitu ya. Begitu beliau tertangkap, kita jangan jangan tertawakan, apalagi nyumpahinnya. Rasanya itu jangan, jangan teman-teman. Jadi setelah kita membaca, kita cuma berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan hidayah. Semoga pejabat ini menyadari bahwa itu kesalahan dan masih Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Semoga Engkau kuatkan ya Allah, semoga Engkau berikan kesabaran sehingga tertangkapnya ini adalah betul-betul memang sudah kehendak Allah. Semoga Allah memperbaiki kehidupannya dan semoga diberikannya kesempatan untuk bertobat. Sehingga jadi pejabat ini bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan benar. Begitu. Kalau kita kan melihat di TV, ya Allah sekarang memang ya negara kita lagi diuji. Tapi yakin teman-teman, Allah akan selalu menguji ya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kita diuji, artinya nanti negara kita akan bertambah baik, akan lebih diangkat derajatnya, dan juga akan lebih mapan lagi, akan lebih maju. Saya yakin itu. Karena dari kita yang kecil aja, setiap makhluk akan Allah uji. Kalau dia menerima, dia bersabar dan bersyukur, maka dia akan naik derajatnya. Maka sebaiknya kita menjadikan
sabar dan syukur ya sebagai pengingat ya. Di situ kan memang ada juga dalam Al-Quran ya, bahwa jadikanlah sabar dan syukur sebagai pengingat ya, sebagai penjaga diri kita. Lalu teman-teman nih, saya mau tanya nih, kalau kita dulu ya, dulu-dulu tanpa kita sadari, kita tuh pernah merusak terumbu karang. Contohnya, contohnya gampang aja. Misalnya kita punya sahabat, tapi karena kita sudah jarang tidak bertemu, kita lupakan. Nah, itu kan padahal terumbu karang kita ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa menjadi baik kembali? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh melalui chat atau boleh langsung dibuka mic-nya. Ya Bunda Holi ya, boleh Bun, kasih kesempatan biar nggak ngantuk Bun. Karena kalau Boleh. saya aja ngantuk, apalagi Langsung teman-teman. diskusi aja. Yang mau bertanya juga boleh, silahkan Ya, langsung. ada yang bertanya, boleh. Atau misalnya ada yang punya pengalaman atau cerita tentang hubungan baiknya yang rusak. Terus bagaimana caranya? Apakah dibiarkan? Karena gini teman-teman, kita memang tidak bisa merubah masa lalu, tapi kabar baiknya kita bisa memperbaiki masa depan. Nah, itu yang bikin kita bahagianya. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Namun kita bisa memperindah masa depan. Sekarang bagaimana caranya kita memperindah masa depan agar menjadi lebih baik. Terumbu karang kita terjaga sehingga hidup kita lebih nyaman dan lebih baik. Setuju nggak teman-teman? Kayaknya teman-teman juga sudah lelah ya. Saya paham kok jam-jam segini ya. Apalagi yang pulang kerja nih ya. Di sini siapa yang masih bekerja ya, masih aktif. Jadi jam segini tuh baru sampai rumah, saatnya lelah gitu. Tapi penasaran, pengen buka HP, pengen lihat apa yang disampaikan nih sama Bunda Dede Lestari. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya nih. Saya juga semangat karena teman-teman. Adanya saya di sini tuh karena saya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman. Dengan keterbatasan yang ada, dengan kemampuan yang ada, dengan ilmu yang seadanya. Insya Allah nanti ditambah terus sama Allah. Terus dan saya berharap teman-teman juga bisa mengisi dalam ini. Oh, apalagi masih ada yang kerja di sekarang ya, Bunda Yulma ini, Masya Allah, semangat semangat. Karena memang ya kita itu diciptakan oleh Allah untuk ya menjadi khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna buat sesama. Jadi kalau Bunda masih bekerja kan artinya ya Bunda masih berguna buat teman-teman sesama. Bunda masih dibutuhkan. Masya Allah. Banyak-banyak bersyukur ya Bunda ya luar biasa. Ini juga yang lainnya teman-teman nih nggak apa-apa sih menyimak, tapi kalau memang mau kenal lebih dekat ya. Tadi saya di awal sudah diperkenalkan sama host kita sama Bunda Holly. Sepertinya saya banyak yang kenal juga ini yang hadir. Nggak apa-apa yang mau bertanya silakan atau yang ingin menyampaikan apa ya? Berarti yang mau sharing keajaiban yang sudah didapat nih. Pak Mirdan deh, Pak Mirdan jagoan kita nih. Kan sudah banyak dapat keajaiban nih. Coba Pak Mirdan sampaikan dong sama kita. Biar kitanya juga semangat. Silakan Pak Mirdan. Baik, Bu Dede Lestari, terima kasih. Aduh, keajaiban apa ya? Bingung saya juga keajaiban, saking banyaknya keajaiban jadi nggak tahu Ya yang mana yang mau Allah. diceritain.
Tapi keajaiban terakhir aja tuh kita baru dapat rumah, baru dapat tanah. Tanah itu sebenarnya udah punya orang lain gitu. Kita udah tanya-tanya ke developer, katanya udah punya yang lain Pak gitu. Tapi saya sama istri tuh pengen banget gitu tanah itu. Karena itu tanah depannya taman, ke sebelah kirinya masjid gitu, enak banget gitu buat kita tinggalin sepertinya. Akhirnya kita ajak jalan-jalan dulu. Siapa yang diajak jalan-jalan? Yang diajak jalan-jalan tuh ibu saya. Saya ajak jalan dulu. Nah ini kan berkaitan dengan terumbu karang. Terumbu karang itu membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita, apalagi kalau kita membahagiakannya Triangle Miracle tuh. Salah satunya ibu di situ. Makanya ibu kita ajak jalan-jalan dulu, ajak makan dulu, udah beres, kita ajak ke tanah kapling yang kita pengen gitu. Ceritanya, terus kita ajak gitu, kan nanya ini mau kemana, kita mau lihat tanah, dia lihat dulu sama mama gitu, tanahnya gimana nih kira-kira. Jadi kita turun dari mobil, diliatin tanahnya, ya udahlah Bismillah, insya Allah ini nanti bakalan punya Mirdan katanya gitu. Itu ujug-ujug mak bedung-dung suddenly. Setelah dari situ ada teman kita gitu ya, orang tua lah yang kita anggap orang tua angkat, nah namanya Opa Yanto. Tiba-tiba Opa Yanto ngabarin, Pak Mirdan, tahu nggak tanah kapling yang di sana katanya gitu. Oh iya tahu. Dalam hati itu yang kita pengen. Masya Allah. Diem dulu aja, pengen tahu gitu kejutannya apa, kata dia. Itu tanahnya mau dijual katanya. Oh mau dijual berapa? Kita pura-pura nggak pengen aja gitu itu tanah, padahal kita udah demen banget sama itu tanah. Akhirnya dari situ dikasihlah nomornya, ini kalau mau telepon aja nomornya katanya gitu. Rumahnya ternyata tetangga kita juga. Nah kita nggak tahu tuh karena dia tuh jual rumahnya emang karena mau mindahin asetnya aja gitu. Jadi dia mau beli rumah di Bandung. Nah tanah kaplingnya itu tadinya itu mau dibangun sama dia, cuman karena istrinya mau di Sumarekon Bandung katanya, makanya itu dijual. Nah itu ngehubungin dan itu prosesnya nggak lama langsung deal itu. Masya Allah. Padahal kita nggak nyangka gitu ada pengen dapet tanah itu. Nah itu pertamanya ya gitu, kita pakai jurus dulu, namanya jurus terumbu karang. Akhirnya dari situ, dan sebenarnya uangnya juga kita nggak pegang uangnya gitu, nggak pegang uang cash buat beli tanah itu. Tapi ya alhamdulillah Allah mudahkan gitu jalannya. Akhirnya kapling itu sekarang kita lagi proses bangun di situ. Kita lagi proses bangun rumah, mohon doanya mudah-mudahan rumahnya bisa segera selesai gitu. Nah, oh iya Bu Sri, mau saya juga mau dong tanah 1000 meter cash. Alhamdulillah, iya 1000 meter. Tadi kita pengen rumah tuh yang agak ke pinggir gitu, ke pinggir dikit biar dapat harganya itu, biar dapat tanahnya luas gitu. Tapi akhirnya rezekinya dapatnya di situ. Gitu Bu Deti. Itu kalau yang terakhir keajaiban yang baru kita dapat sama berhubungan dengan jurus terumbu karang yang kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah ya Pak Mirdan, luar biasa dengarnya aja, kagum dengarnya. Artinya memang Pak Mirdan itu berhak mendapatkan keajaiban tersebut karena Pak Mirdan sudah membahagiakan dan memuliakan ibunya. Itu adalah sudah ya, dengan istri juga, dan itu jadi ilmunya tuh benar. Jadi apa yang kita inginkan begitu terpikir kita bahagiakan,
Kalau saya barusan belum lama, jadi hari ini juga terjadinya. Boleh sedikit sharing ya? Karena Boleh, tadi Pak boleh Bu kan luar Kety, biasa. mangga. Hmm, jadi kalau saya tadi, saya besok punya rencana pas milad saya tapi pengennya di rumah anak. Alhamdulillah anak baru beli rumah di Cikarang. Tapi yang bolak-balik ngurusnya saya, anaknya sibuk. Anak saya perempuan masih sibuk kerja, jadi udah beli buat mama gitu. Saya lihat kenapa saya nggak bikin acara sama teman-teman ya di situ aja di Arterahil Cikarang. Begitu saya bilang saya mau ke situ tadi gini saya pengen beli dulu tanaman-tanaman karena besok kan teman-teman ngumpul ya karena perumahan baru gitu masih gersang menurut saya. Ya Allah saya pengen beli tanam-tanaman gimana ya biar ini langsung tiba-tiba sekonyong-konyong betul itu suddenly kok yang nggak pernah lewat itu ada satu mobil bawa tanaman aneka bunga buah-buahan. Terus saya cuma bilang ya Allah hamba baru berpikir melihat karena kodarullah kondisinya rumah anak saya di depannya jalanan itu masih sawah dan kebun. Jadi sebelah itu jadi ada kali yang Cikarang besar gitu. Dan saya cocok karena anak saya pas beli mama yang milih nomornya, mama lihat lokasinya saya lihat. Nah begitu saya saya kok langsung seneng gitu. Tiba-tiba saya bilang saya besok mau ada acara ya Allah, tapi saya pengen nih hijau dulu. Tapi apa mungkin buat besok ini hari terjadi gitu. Tapi ya Allah, saya kan orang magnet rezeki. Saya gitu. Jadi saya baca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin gitu ya. Begitu saya pesan makanan, tentu ada mobil lewat depan rumah. Saya kira jualan perabot. Ternyata yang jualan pun bawa bayi dan istrinya gitu ya. Loh, Mas, emang biasa gini? Saya sih nggak pernah ke sini, tapi nggak tahu seperti ada arahan. Mungkin Allah kalau mau cari rezeki, lewatnya lewat di komplek ini. Saya merinding nih, bener-bener ini kejadian tadi tuh siang saya ya. Jadi yang tadi dari kemarin saya mau bilang sama suami tuh kayaknya sungkan karena kan udah bawa banyak, udah bawa kursi, udah bawa karpet, udah bawa kipas, udah bawa segala macam nggak muat, nggak cukup gitu. Mau mampir. Tapi ya Allah saya kepingin gitu ya. Itu tiba-tiba satu mobil lewat. Jadi saya bilang, ada pohon buah apa aja? Ada jambu, ada kedongdong. Saya mau gitu saya beli. Dan saya di situ juga berapa gitu kan. Saya mau membahagiakan dia. Oh bawa istri, bawa anak juga bayi. Ya udah. Tapi saya nggak punya pacu. Saya tanemin Bu. Masya Allah, saya beli tadi berarti 4, 5, 6, 7, hampir hampir 10 pohon, ditanemin, ditata itu ada bugenvil warna-warni. Jadi kalau begitu kita keluar rumah melihat gitu kan jalanan terus itu tanah, jadi udah warna-warni. Wah, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah baru yang saya mau saya pikirkan, ding gitu dan itu kok lo Mas ini orang mana orang Cirebon sama istrinya biasa kerjanya begini, iya tapi saya nggak pernah ke sini, tapi nggak tahu sepertinya Allah menyuruh saya ke sini lewat. Itu saya lagi duduk di depan, kok gersang banget ya saya mau teman-teman saya besok datang, itu ada tanaman hijaunya. Jadi tadi saya kedongdong ada, jambu ada, buah apa ada buah jamblang, terus kembang yang kembang kertas itu bugenvil ada 5, jadi warna-warni, cantik gitu. Terus ada lagi maka saya bilang, ya Allah Mas, terima kasih ya. Terus sudah ditanemin. Mas, saya punya pupuk. Enggak, ini udah saya kasih pupuk, Bu. Saya sampai gini, ini malaikat kayaknya saya bilang gitu ya. Kok itu yang saya mau? Gitu. Tapi kan saya sambil koordinasi dengan teman-teman besok kita ini ya sekalian selamatan, kita baca yasinan, kita tahlil, terus maulid ya kan masih merayakan hari kelahiran Nabi kita teman-teman semua oh siap mah pokoknya oke jangan lupa dress code saya masih ngurusin masih itu tapi itu yang nanam Toto sudah Bun udah rapi Masya Allah udah selesai semuanya saya mandangnya juga betah tadinya nggak mau pulang saya nih ingat terima kasih juga sama guru saya nih Pak Ustadz Dede Zazuli saya telepon kan besok kan Pak Ustadz ceramah ya ceramahnya tapi mohon maaf saya juga manusia itu teman-teman saya tolong diarahin biar ikut SHMR nanti dari SHMR kan bisa juga kita jaring ke THMR pokoknya besok tugasnya Pak Ustadz ceramah
tentang ilmu-ilmu magnet rezeki sehingga teman-teman saya kepo dan ingin tahu. Karena ini teman-teman bukan yang biasa yang suka ketemu Pak Ustadz, ini teman-teman komunitas baru. Jadi ada tiga majelis taklim. Saya bilang, alhamdulillah di perumahan Arterahil ini mempercayakan saya pimpin. Jadi saya undang, terus ada teman-teman yang beda yang belum pernah ketemu. Jadi tugas Pak Ustadz. Berapa banyak Bunda? Paling 50 orang. Dari 50 orang kita bisa dapat separuhnya aja ikut SAMR. Itu kan itu ya saya serahkan nama Pak Ustadz Dede Jajuli. Siap, siap. Jadi saya juga ngundang nih buat Bunda Holi, Pak Mirdan, Mbak Siti Mustafa, Bunda Siti, ini Bu Eis, Juaria, Bu Sri Hartati yang datang ya. Insya Allah besok kalau punya waktu senggang habis zuhur, saya memang mau syukuran atas nikmat yang Allah berikan. Jadi memang bersyukur dan kodarulahnya kan juga memang masih merayakan hari kelahiran ya. Ya udah sekalian aja. Jadi di situ tuh bacanya nanti baca ya Yasin, tahlil ya kirim doa buat orang tua yang sudah tidak ada, langsung baca Maulud ya. Nah itu urutannya teman-teman semua siap mah Insya Allah. Masya Allah ini berapa kendaraan Insya Allah saya menyediakan 3 armada saya bilang. Jadi kalau mau bawa sendiri boleh, kalau yang mau gabung sama saya boleh. Nah, di situ tuh buat besok. Nah, jadi ini undangan ya. Ini udah memang Allah yang bikin skenario nih. Kamidan kan kalau ke Cikarang deket ya. Bunda Holi juga ke Cikarang deket. Itu saya bilang kok saya juga nggak nyangka bisa punya rumah lagi gitu ya. Nggak, tapi saya bahagia, bahagianya luar biasa. Artinya memang saya butuh tempat yang memang lebih suasananya ada pedesaannya, lebih tenang gitu. Kalau di sini ini kan kayak tadi maaf saya tidak menjawab beberapa salam. Kalau saya keluar kan juga saya meninggalkan acara ini dan itu biasanya memang sih rezeki, semua tamu tuh rezeki. Tapi pasti ada pekerjaan gitu. Saya sengaja tadi nggak keluar dulu. Kalau saya mobil saya ada parkir itu pasti tamu tuh oh ini berarti orangnya ada datang. Nah di sini saya jadi kurang istirahatnya. Jadi kalau saya mau istirahat ya bisa ke Cikarang nuansanya masih perkampungan ya, terus nyaman. Saya LOP-nya saya berdoa tanah kosong itu akan dibuat masjid. Saya berdoanya masjid bukan cuma musola. Ya Allah, saya berdoa dan qadarullahnya juga dari 150 orang penghuni baru itu ya sekonyong-konyong saya ketemu di warung tiba-tiba ibu saya lagi butuh guru untuk mengarahkan kita ibu-ibu muda. Ibu berkenankah? Waduh, saya bukan ustazah saya bilang. Terus, tapi kalau lihat dari ibu, cara ibu memberikan nasihat, kita semua kok tergerak, kita pingin bu dibentuk gitu. Waduh, saya bilang apa ini? Tapi saya punya gini, saya kan CTMR. Salah nggak ya Pak Mirdan ya? Saya CTMR, saya punya sertifikat. Artinya ilmu MR aja yang saya sampaikan. Dan ibu-ibu itu pertama mengundang, minggu kemudian mengundang terus sampai akhirnya saya dinobatkan. Tapi saya terus bilang, saya bukan ustazah ya, seperti itu. Jadi yang disampaikan ke Pak Inas beda antara kalau misalnya contohnya ke hewan ya, antara misalnya dia sakit, nah sakit, terus ada dokter hewannya kan mengobati. Tapi ada yang memang dia pelatih. Nah mungkin saya pelatihnya nih ya, saya kan bukan ustazahnya. Untuk ilmu agama saya juga baru belajar, saya bilang gitu. Gak apa-apa ustazah. Nah, buat besok itu kurang lebih 25 ya sampai 30 orang itu ada dari perumahan itu. Jadi saya lihat di grupnya, jangan lupa besok kata Ustazah kita jam segini gini. Masya Allah dengan semangatnya itu saya, ya Allah, engkau begitu baik sama hamba gitu ya. Dalam urun waktu tidak lama saya gabung di Manet Rezeki. Kok saya dapat gelar Ustazah gitu ya Allah. Padahal saya ilmunya paling yang saya sampaikan apa? Ayo kita beristighfar, kita mohon ampun. Karena Allah memberikan kita rezeki itu bukan dengan kerja keras, tapi dengan kita minta ampun. Nah itu kalau yang guru saya itu Pak Ustadz Dede Zazuli, udah mulai sekarang jangan banyak mikir, cukup zikir. Nah ini teman-teman boleh nih. Saya kalau sepintas ya, karena saya memang tipenya feeling, dari feeling itu kalau dari audiens saya malah lebih nangkep dibanding saya harus baca buku. Bunda Oli juga sudah paham tuh ya.
Jadi di situ sudah mulai sekarang saya nggak mau banyak mikir, biar Allah yang mikirin buat saya. Saya cukup zikir, dengan saya beristighfar, ya saya mohon ampun, Allah menerima tobat kita, insya Allah apa yang kita inginkan akan diijabah. Nah, kalau besok nanti saya Sherlocknya kemana nih ya, ke Pak Mirdan sama Bunda Oli. Saya akan Sherlock. Jadi eh, eh, kemungkinan ya saya sih eh, yang baik-baik aja, saya berpikir kemungkinan Pak Mirdan lagi mau cari makan siang nih, jalan kan deket tuh ya. Bunda Oli juga pengen tahu nih Bunda Deti di mana sih nih, punya tempat lagi kok kayaknya sesuatu banget ya. Di sini sederhana tapi membuat bahagia. Kalau orang bilang rumah bisa dibeli, tapi kebahagiaan di dalam rumahnya bagaimana gitu ya. Karena begitu saya terima kunci, yang masuk pertama adalah Al-Quran. Di situ, eh, Alhamdulillah kolas satu juz. Nah, artinya rumah itu sudah memberikan cahaya, menjadi baiti janati buat penghuni dan tamu. Gitu. Saya menyadari Bunda Holi mohon maaf sudah menguap berapa kali. Jadi kalau dari saya teman-teman ya, artinya dalam merawat terumbu karang ini kita bahagiakan orang tua, pasangan, anak. Itu yang utama. Begitu keluarga kita bahagia, kita lihat kanan kiri, kita makan enak, kita masak enak, tetangga kita jangan cuma nyium baunya, kita kirim, kita sampaikan ya, kita buat bahagia, kita doakan. Insya Allah itu rezeki mengalir deras bagaikan air bah. Itu sudah saya alami. Ini makanya saya berbagi. Semoga teman-teman semua juga mendapatkan keajaiban. Nah, ini kepada Bunda Siti ya, Bunda Siti kerja sih memang ya, tapi nah kan dari kantor, ayo nggak apa-apa mampir. Nanti ada Ustadz Jazuli, ada ceramahnya itu. Jadi acara mulai, saya usahakan habis zuhur ya, habis zuhur acara Ustadz Jazulinya jam 1 kasih ceramahnya. Ayo semua yang ada sini, undangan spesial ini, tamu-tamu VVIP saya, tamu-tamu dari Allah, Masya Allah. Sepertinya begitu ya Bunda Holi, saya menyadari kelelahan ya, waktunya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan ya, karena kesalahan adanya pada saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Pak Mirdan sebagai ketua ya dari Sikapura, Bunda Siti Sofia, Bunda Siti Muntafaha, dari hamba Allah, dari Bunda Is Juwaria, ini ada dari Bunda Sri Hatati, Bunda Yumain ini ya. Aduh banyak, mohon maaf nggak bisa saya baca satu-satu ya. Nah, tapi semua yang di YouTube juga, terima kasih banyak. Ini saya undur diri, saya kembalikan kepada host kita Bunda Holi yang selalu semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa ya malam ini, karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita akhiri dengan membaca doa ya, karena mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, majelis KOMR ya, dengan duduknya 1 jam, Allah ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kita hadir ini lebih 1 jam lebih ya. Alhamdulillah kita hadirkan hati, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubalighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilusin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanaka rabbil Subhanakallahumma wa bihamdika. izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birfir lana wali walidayya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya Bunda, alamat udah aku tulis ya di chat ya. Kalau yang memang berkenan dan punya kesempatan, boleh hubungi telepon, ada teleponnya di bawah, biar saya bisa share log. Akan hadir nanti di Jawa Barat, Karawang Barat, Timur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farij 'alal muslimin Bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah
واستر لكل العيون واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد